Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur untuk membangun masyarakat yang beriman, berkeadilan, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Butir-butir Pancasila menjabarkan prinsip-prinsip tersebut dalam tindakan nyata, mengajak kita untuk menghidupkan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pahami dan hayati setiap butir dari Pancasila ini, sehingga semangatnya tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Butir yang pertama. Seorang remaja mengajak berdoa sebelum makan bersama teman-temannya. Sebagai bangsa yang beriman, kita selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan. Butir kedua dan keenam. Seorang remaja mengingatkan sekelompok temannya agar tidak mengganggu teman lain yang sedang beribadah dan mengecilkan perbincangan mereka. Sikap menghormati saat seseorang beribadah menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus menghormati kebebasan beragama. Butir yang ketiga. Dua remaja sedang mengucapkan selamat saat perayaan Natal kepada temannya yang Kristiani. Toleransi antar umat beragama adalah wujud nyata persatuan bangsa yang kokoh. Butir yang keempat. Para remaja bergotong royong membersihkan tempat ibadah masjid. Kerukunan hidup antar umat beragama menjadikan kekuatan bangsa dalam keberagaman. Butir yang kelima. Mas? Oh iya mas. Namanya siapa mas? Nama saya Hati mas. Boleh kenalan dulu ya? Boleh. Kalau belum tahu namanya apa mas? Biarkan itu menjadi urusan saya dengan Tuhan. Seorang remaja menanyakan agama kepada orang lain, dan orang lain tersebut menjawab dengan sopan. Memilih agama adalah hak setiap individu, dan hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sifatnya pribadi. Butir yang ketujuh. Mas mau nanya. Nanya apa mas? Itu apa ya? Itu namanya Ka'bah mas itu. Kiblatnya orang Islam itu. Apa ya mas? Kiblat itu ibarat kita tuh sholat menghadap ke arah yang dituju ini, ke arah Allah gitu. Iya. Terusnya mungkin tertarik ya sama Islam. Mungkin mau masuk Islam? Enggak mas, cuma nanya-nanya. Oh baik mas. Seorang remaja menolak ajakan pindah agama dengan sopan. Memaksakan agama kepada orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebebasan dan saling menghormati. Dalam rapat persiapan acara sosial di kampus, mahasiswa berkumpul untuk mendiskusikan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Mereka saling mendengarkan dan memberikan ide, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial. Setiap pendapat dihargai dan diperlakukan dengan adil. Mahasiswa bersama dengan dosen dan staf kampus ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kampus. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat, saling membantu dan saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan siapa yang lebih senior atau lebih muda. Dalam acara penggalangan dana, mahasiswa bekerja sama dengan relawan untuk mengumpulkan sumbangan. Di ruang seminar, mahasiswa bersama dengan dosen membahas isu sosial dan keadilan di masyarakat. Mereka saling berbagi pendapat tentang pentingnya menegakkan kebenaran dan keadilan. Mahasiswa dari kampus yang memiliki program pertukaran internasional berinteraksi dengan mahasiswa dari negara lain. Mereka bekerja sama dalam berbagai proyek sosial, berbagi budaya, dan membangun persahabatan. Semua mahasiswa saling menghormati dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
dalam video ini menggambarkan semangat gotong royong sebagai salah satu nilai luhur bangsa yang tercermin dalam kegiatan bersama membersihkan masjid. Melalui berbagai aktivitas seperti melipat tikar, menyapu, membuang sampah, dan mencabuti rumput, terlihat kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Setelah itu, kebersamaan dilanjutkan dengan berkumpul dan menikmati cemilan bersama, mempererat hubungan sosial. Semua ini mencerminkan pengalaman nilai Pancasila, khususnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang memperkuat kebersamaan dan keharmonisan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, termasuk seni tari tradisional yang memikat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Melalui langkah-langkah ini, kita tidak hanya menjaga identitas, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai generasi penerus, mari bersama-sama menjaga kebudayaan bangsa untuk kemajuan Indonesia. Di malam hari, para warga berkumpul untuk membahas pemilihan lokasi pasar tradisional baru. Bu RT membuka pertemuan dengan sikap ramah, memastikan semua warga merasa didengar dan memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua warga yang ada di sini, saya mengumpulkan kalian untuk membahas tentang penentuan lokasi pasar tradisional yang baru. Saya juga ingin mengingatkan bahwasannya kita semua memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat kalian. Kalau menurut saya sih Bu, lokasi dekat jalan utama lebih strategis. Terima kasih Bu Rini, mungkin ada pendapat lain? Pak Hasan, seorang tokoh desa, memberikan pandangan yang berbeda. Kalau dari pendapat saya lebih setuju ditempatkan di belakang kantor desa karena lebih dekat dengan pemukiman warga. Boleh saja, tapi mari kita dengarkan pendapat yang lain dulu. Ketua musyawarah kemudian mengambil alih untuk menjaga diskusi agar tetap terfokus. Lokasi pasar ada dua pilihan. Yang pertama di dekat jalan utama, yang kedua di belakang kantor desa. Sebaiknya kita musyawarahkan dulu supaya ini adil untuk kita semua. Jadi bagaimana para warga pilih lokasi di mana? Saya setuju di belakang kantor desa, Bu. Baik, pembangunan akan kita mulai minggu depan. Bagaimana para warga siap membantu? Siap. Saya dan para warga akan sedia untuk membantu. Baik, sudah disepakati lokasi pasar adalah di belakang kantor desa. Warga yang awalnya berharap di lokasi lain pun menunjukkan pengertian. Saya hormati keputusan ini meskipun awalnya saya mengusulkan lokasi lain, yang penting semuanya setuju saja. Sebelum pertemuan selesai, Bu RT mengingatkan warga untuk memastikan lokasi bebas dari resiko. Kita harus mempertimbangkan apakah lokasi di belakang kantor desa nanti rawan banjir atau tidak. Karena menentukan keputusan ini benar-benar masuk akal atau tidak. Betul Bu, kita harus memperhatikan segala kemungkinan. Kami percaya Bu, yang penting semuanya terbuka dan transparan. Sebagai langkah terakhir, warga menunjuk Bu Rini sebagai ketua tim pembangunan pasar. Saya mengusulkan Bu Rini untuk menjadi ketua pembangunan pasar karena beliau sudah teliti dan berpengalaman untuk sebelumnya. Terima kasih atas kepercayaannya, saya akan menjalankan tugas ini dengan teliti dan amanah. Keputusan yang diambil pun disepakati untuk dipertanggungjawabkan secara moral. Jadi hasil musyawarah kita pada hari ini adalah lokasi pasar di belakang kantor desa dan diketuai oleh Bu Rini.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, musyawarah berakhir dengan semangat kekeluargaan. Halo, ayah di mana? Ya halo, kenapa nak? Aduh, bapak lagi kerja ini. Temenin Ale main yuk. Besok-besok aja ya. Ya, maaf ya. Pak, sedekahnya Pak. Sedekahnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Coba kamu lihat di sini, luar biasa. Ini jalannya juga pasti butuh waktu lama sih buat isunya ini. Keren banget. Aku ingin menguploadnya ke sosial media dan mencantumkan pembuatnya ini. Keren banget. Ya, kamu harus menyatukan sih. Kita harus menghargai karya orang lain. Iya, betul. Ayo pulang yuk. Aku ada rapat habis maghrib. Ntar apa? Main sampah juga. Ngapain buru-buru? Lalu habis kemarin pada rapat. Ya lihat teman-temanmu masih pada sibuk sendiri. Ini juga masih bijak. Tetapi kemarin kan ada rapat saya. Ya udah pulang sendiri aja pak. Gak usah ngajak-ngajak kita. Masih ada urusan. Ini masih hujan juga. Kita ini dibaca masalah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Buku bidang tauhid dari Al-Quran. Mas, buku mas. Berapa mas ya satu? Murah aja mas, 50.000. Wah, mahal banget mas. Ya tahu sendiri mas, di tempat kayak gini 50 aja mas. Ya udah 40 aja. Oh. Mahal mas. Mau nggak? 40. Mau nggak? Gak usah. 35. Gak usah. 30. Enggak mas, kemahalan itu. Ya udah mas, ini mau nggak? Berapa? Di Al-Quran. Murah aja mas yang ini, 75. Aduh, mahal banget mas. Ya itu 50 aja mas. Masih mahal mas. Semuanya mahal mas. Ya udah nggak usah beli mas. Kalian masih inget gak waktu kunjungan kita minggu kemarin di desa sebelah? Banyak kan anak-anaknya yang belum punya alat tulis lengkap. Kalau begitu kita kumpulkan donasi saja dari teman-teman. Juga begitu kita bisa berikan mereka belajar gratis juga. Aku juga punya teman-teman yang dari jurusan pendidikan untuk bisa mengajar dengan sukarela. Aku sih dengan gotong royong dan kerjasama kita bisa memberi bukti nyata untuk mereka. Iya, betul itu. Sekian Dari kami kelompok 1. Selamat Natal. Masih. Halo. Ayah di mana? Lintas budaya. Saya pasti akan menceritakan pengalaman desa ini kepada teman-teman saya di negara saya. Kok udah tahu?